Kalau keluarga Om Armstrong udah siap, kita boleh mulai karena musiknya adalah keluarga Om Armstrong. Kita semua sudah siap. Om Armstrong, kita udah bisa mulai, Om. Siap. Udah bisa ya? Oke. Iya. Suara saya bisa kedengarkan, Bapak Ibu yang terkasih ya. Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Shalom. Saya percaya bahwa hari ini kita boleh ada lagi karena kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur bahwa pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita semua. Saya percaya kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, semua yang ada. Dan saatnya mari Bapak Ibu kita mau bersyukur, berterima kasih, memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan mengawali segala kegiatan ibadah kita di pagi hari ini, mari saya mengajak kita semua bersaat teduh bersama sambil kita merenungkan setiap bagian pujian yang akan disampaikan oleh keluarga Om Armstrong. Engkaulah perisaiku. Mari Bapak Ibu kita merenungkan setiap bagian kata dalam pujian ini. Silakan Om Armstrong.
kasih Bapak Ibu mengawali ibadah ini. Saya persilahkan untuk hambanya untuk membawa kita dalam doa pembukaan, Pak Gembala. Mari semua kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan kami boleh kembali datang berkumpul bersama untuk memulai ibadah kami di hari Minggu Kudus ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasih-Mu Tuhan. Jalani ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh berakhirnya bersama dengan seluruh para pelayan Tuhan yang terlibat melayani. Demikian juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang setia dan yang bahkan rindu dan haus untuk memuji menyembah, bahkan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami mau habiskan ibadah ini dan pertolongan daripada Tuhan Yesus oleh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anak yang tunggal, yang akan menolong kita, memberkati kita dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada berakhirnya. Boleh jadi dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kita pasti banyak mengalami berbagai hal yang terjadi sepanjang minggu yang baru kita lewati. Ada banyak cerita, ada banyak hal yang kita alami, mungkin kesuksesan. Saya rindu supaya kita berbagi lewat acara ibadah di pagi hari ini lewat kesaksian. Sebelum Bapak Ibu mempersiapkan kesaksian, saya persilahkan sekali lagi Om Amsong untuk mengangkat pujian bersama dengan keluarga terkasih, Hatiku Percaya. Hanya padamu hatiku percaya, kau ada Tuhan selalu bersyukur seringkali padaku, karena kau berdua, hatiku percaya, walaupun berdunia, aku kasih setiamu, hatiku percaya, walaupun Iya, terima kasih Om Amsong. Ya, saya persilahkan Bapak Ibu yang terkasih, saya rindu mendengar kesaksian apapun bentuknya dari keluarga Maukar. Karena Oma terkasih kemarin boleh berulang tahun, diwakilkan saja sama Ibu Vera. Harus mendengarkan suara Ibu Vera, voice-nya. Suaranya diaktifkan, lalu kita semua ingin Ibu Vera mau menyaksikan kasih Tuhan, mewakili keluarga Maukar. Halo Kak Lulu. Halo Ibu Vera, silahkan Ibu cantik. Terima kasih, saya mau ucapin untuk para pendeta, para diaken, jemaat event, yang udah ngucapin buat Mama, doain Mama, kesehatannya. Senang juga sih lihat Mama sehat.
Ya. Bisa ketawa, bisa diajak joget-joget juga dia mau. Gimana ya? Kadang-kadang kalau ngurus orang tua itu kadang-kadang memang harus super sabar. Harus super sabar. Kadang-kadang kita udah buat yang baik, tapi kadang-kadang orang yang nggak lihat kita yang lakuin, nilainya kurang gitu. Kadang-kadang bikin emosi juga. Tapi ya bersyukur sih saya selalu bawa dalam doa. Cuma ya terima kasih banget udah banyak yang doain buat mama, kesehatan mama. Ya udah kalau lu itu aja. Makasih banyak ya. Terima kasih Bu Vera mewakili keluarga bersama UKAT. Kita tetap bersyukur. Memang kalau tadi boleh saya ambil sedikit yang Bu Vera bilang, kebanyakan kita sudah melakukan yang terbaik, tapi justru pasti aja penilaian yang ada saja kekurangannya. Tapi saya mau ada statement yang selalu saya terngiang di telinga dan selalu itu ada di pikiran masih manusiawi bahwa 1000 bahkan mungkin 1001 kebaikan kita itu akan sangat pasti tidak akan ternilai, bahkan mungkin terhapus hanya karena mungkin kesalahan yang sebenarnya cuman kadang miskomunikasi, hanya kesalahan mungkin terlambat dalam hal ini perawatan orang tua mungkin, perhatian, ada sedikit terlambat aja atau mungkin ada terlupakan atau apa aja. Semua ya hal yang lain pasti diabaikan. Padahal kalau kita merasakan kasih Tuhan Yesus justru terbalik. Tidak pernah sedikit pun kesalahan yang kita yang Tuhan perhitungkan atau Tuhan langsung batasi kasih Tuhan, tidak pernah. Itu yang saya rasakan. Kami bersyukur dan terima kasih pasti keluarga Maukar luar biasa. Oma usia 80 berapa Ibu Maukar? Ibu Vera? Nah, 70 sekian ya. Bersyukur sekali. Kalau sudah di atas 70 sekian itu berarti bonusnya luar biasa. Tapi tetap kita berdoa, jemaat Tuhan tetap berdoa, gembala, para pendeta, bahwa hidup kita semua ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk setiap pergumulan yang ada. Mungkin Bapak Ibu lagi yang lain yang mau bersaksi tentang kasih Tuhan, saya persilahkan. Saya tuh pengen banget dengar dari host loh. Karena sudah berapa bulan yang lalu ini host selalu kan mau ngomong katanya nanti mau bersaksi. Joshua, para pendeta dan Pak Gembala mohon maaf dan para diaken saya tembak nih orang-orang. Pingin banget karena Jo kesannya seperti apa sih, masih tetap mau beraktif, masih mau menjadi host, juga Bang Revi yang mau terus mensupport untuk edit, luar biasa. Kita punya kegiatan ibadah terus berjalan. Masih ada Bapak Ibu? Oke, saya percaya kalau tidak ada yang melambaikan tangan, Mbak kita ada di kapal, saya percaya pasti kasih Tuhan yang luar biasa terus ada dengan kita. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, mari kita mau mengagungkan Tuhan, kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian. Pertolonganmu begitu ajaib. Pertolongan Tuhan Yesus terlalu ajaib dalam hidup kita. Pun terlambat dalam hidup kita. Mari kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran.
Ya, saya persilakan hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Semua dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena benar hanya karena pertolongan Tuhan begitu ajaib, begitu heran, dan tidak mungkin dapat kami mengerti, tidak mungkin dapat kami selami betapa dalamnya, betapa panjang dan lebar kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami orang-orang manusia yang penuh dengan banyak sekali pelanggaran, kami rindu datang memuji menyembah Tuhan, terlebih Tuhan menyiapkan hati pemikiran kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong firman-Mu agar firman-Mu yang disampaikan mendidik kami, menegur kami, mengajarkan kami untuk kami terus berjalan setia di dalam pengiringan bersama dengan Engkau. Sekali lagi Tuhan, biar Roh Kudus-Mu yang bekerja atas setiap kami lewat hamba-Mu, Tuhan tolong mampukan agar firman yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu, dan segala puji hormat hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua jemaat Tuhan? Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Sekalipun mungkin hati kita sudah lama sekali menahan sakit rindu untuk berjumpa kembali, rindu untuk bertemu kembali, bahkan bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Boleh saya melihat lambaian tangan ini Bapak Ibu semua yang ada di sana? Wah, puji Tuhan, sehat-sehat semua ya. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita belajar bersama. Firman yang sungguh menguatkan bagi kita semua. Kita lihat di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu boleh mengikutinya di rumah masing-masing. Di bawah perikop, semuanya adalah kasih karunia. Ayat pertama, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat.
Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dilukai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu bersama kita akan mempelajari kembali tentang kasih karunia Tuhan yang kita alami. Sebagaimana awal pujian kita mengatakan bahwa pertolongan begitu ajaib, Kau telah mengikat hati. Kita benar-benar terlihat, sudahkah kita benar-benar mengalami, merasakan hal itu, terus kita mengerti apa yang sampai mendekat kita kepada Tuhan, apa yang sampai kita bisa mengatakan bahwa pertolongan Tuhan begitu ajaib. Apa yang kita rasakan sehingga kita dapat mengatakan Tuhan Engkau begitu baik. Benarkah pertolongan Tuhan itu begitu ajaib sehingga benar-benar telah memikat hidup kita atau tidak? Kita berbicara tentang kasih karunia. Semua kita pasti tahu, semua kita pasti mengerti apa itu kasih karunia, bagaimana itu kasih karunia. Tetapi ada dua poin pertanyaan bagi saya dan kita semua untuk menjadi perenungan bagi kita hari ini dan ke depan. Poin yang pertama, apakah kita sudah benar-benar mengerti apa itu kasih karunia dari Tuhan? Sudahkah kita benar-benar paham tentang kasih karunia Tuhan yang Dia berikan kepada kita? Dan yang poin yang kedua, apa respon kita terhadap kasih karunia dari Tuhan? Dan bagaimana sikap kita orang percaya dengan kasih karunia yang telah kita terima? Biasanya ketika kita mendapat pertolongan atau bantuan dari orang lain, pasti kita mengucapkan salam terima kasih. Ataupun kita mengucapkan terima kasih, mungkin saling pelukan sambil mengucapkan terima kasih. Tapi bagaimana dan apa respon kita terhadap kasih dari Tuhan? Kalau Tuhan tidak bisa terlihat dari kita, ucapan terima kasih yang bagaimana yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya memberikan satu penjelasan bagi kita mengenai apa itu kasih karunia. Mungkin kita untuk refresh kembali, kasih karunia pada orientasinya adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberikan Bapa kepada manusia, kepada kita semua. Manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, yaitu saya dan Bapak Ibu kita semua. Nah, keselamatan ini adalah cara Tuhan untuk mengembalikan manusia pada rancangan yang semula melalui kasih karunia itu Dia. Sehingga kasih karunia ini memiliki sama makna dengan anugerah, grace, dengan anugerah. Di dalam kasih karunia ini, nah ini poin penting untuk kita pelajari, dan nanti kalau Bapak Ibu kembali membaca firman Tuhan dari awal sampai akhir, kita melihat bahwa kasih karunia ini tidak memiliki. Di dalam kasih karunia ini, manusia kita tidak memiliki jasa sama sekali di dalam menerima dan mengalami kasih karunia yang di dalamnya terdapat keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, tidak seorang pun dapat ataupun tidak seorang pun boleh membanggakan diri karena memperoleh kasih karunia. Karena kasih karunia ini datangnya dari Tuhan, bukan oleh karena kemauan kita sendiri. Jadi, Bapak Ibu Saudara, langsung saja dari dua pertanyaan yang awal saya berikan kepada kita semua, kepada saya pribadi. Mengapa manusia
mendapat kasih karunia dari Kristus. Mengapa kita bisa mendapat kasih karunia dari Kristus? Dalam pasal yang kedua ini, ayat 1 sampai yang ketiga, yang tadi telah kita baca Bapak Ibu, Paulus mengatakan bahwa mereka telah mati karena pelanggaran dan dosa. Kehidupan kita yang lama, kehidupan kita di dalam kegelapan, yaitu membawa kita kepada kematian oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa yang kita perbuat. Dalam hal ini, Paulus menggunakan adjektiva kata mati secara figuratif untuk menggambarkan keadaan manusia itu terhilang ataupun di bawah kuasa kematian. Jadi artinya kita di sini terhilang dari kasih Allah. Kita terpisah dari Allah. Adanya tembok pemisah antara kita manusia dengan Allah. Sehingga di dalam keterpisahan ini kita tidak punya cara bagaimana kita dapat menjangkau Allah. Kita dapat bertemu dengan Allah. Karena apa? Karena hakikatnya kita manusia berdosa. Tetapi Tuhan kudus, Tuhan suci, akhirnya kita terpisah. Nah, di dalam kasih karunia ini dia yang luar biasanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam keadaan kita manusia yang terhilang, di dalam kita manusia yang ada di bawah kuasa kematian karena dosa, atau juga bisa merujuk kepada keterasingan atau terpisah dari Allah. Kondisi ini sekali lagi terjadi karena dosa dan pelanggaran mereka ataupun kita manusia. Nah, di sini secara deskripsi kehidupan sebelumnya berkenaan dengan kejatuhan kita, namun manusia yang berpusat pada diri sendiri. Dalam konteks ini, daging kita, kedagingan kita, keinginan daging kita, hawa nafsu kita, tidak berarti eksistensi fisik seseorang, tetapi kemanusiaan dalam pemberontakan dan pemberontakannya terhadap Allah. Ini merupakan wilayah yang mana kita di dalam keberdosaan, kita hidup tidak menyenangkan Dia atau Tuhan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 8 kita bisa baca di rumah kita masing-masing. Kenapa demikian? Kalau kita melihat dalam ayat yang ketiga, Bapak Ibu, hidup di dalam hawa nafsu daging itu adalah manusia. Menuruti kehendak daging itu manusia. Bahkan pemikiran kita pun jahat. Kalau secara manusia saja, kita untuk bertemu, kalau kita ingin bertemu dengan orang-orang besar, kita tidak bisa sembarangan masuk. Kita tidak bisa sembarangan itu saja datang. Harus ada orang yang memberikan perantara untuk kita dapat bertemu dengan orang tersebut, orang yang kita mau. Contoh saja bertemu dengan pejabat. Kita harus berpakaian dengan rapi, bukan berpakaian compang-camping. Kita harus punya koneksi untuk kita bisa bertatap muka dengan langsung oleh orang terpilih di negara kita ini. Kita memiliki satu cara. Kita harus berusaha supaya kita dapat koneksi untuk kita bertemu langsung dengan Dia. Demikian juga kita. Ketika kita terpisah dari Allah oleh karena dosa kita, oleh karena pelanggaran kita, di sini kita tidak punya akses untuk bertemu kepada Allah, untuk kita berdoa kepada Allah. Tetapi di sini adalah anugerah terbesar melalui kasih karunia yang diberikan Bapa kepada kita melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita dalam kehidupan yang dulu terpisah dari Allah karena dosa dan pelanggaran kita membuat kita sebenarnya berada, bukan sebenarnya lagi, tetapi membuat kita berada dekat dengan murkanya Allah. Di saat kita sendiri saja sibuk dengan kegiatan kita, dengan diri kita sendiri, fokus dengan kehidupan kita untuk menyenangkan kita tanpa fokus untuk menyenangkan Tuhan. Artinya kita sendiri sudah memisahkan diri dengan Allah. Nah, lalu yang menjadi juga satu hal yang menarik bagi kita Bapak Ibu, satu hal yang perlu sekali menjadi perenungan bagi kita. Apa yang mendorong Allah untuk bertindak dengan cuma-cuma dan murah hati untuk kita manusia, sehingga Dia memberikan kasih karunia, yaitu melalui inisiatif keselamatan Allah.
Paulus menjelaskan ada 4 bagian Bapak Ibu. Kita melihat di dalam ayatnya yang dari ayat ke-7 ya, kita Bapak Ibu melihat ada 4 bagian yang Paulus tekankan betapa besar kasih Allah dari inisiatif keselamatan melalui kasih karunia yang diberikan kepada kita. Yang pertama adalah di dalam rahmat-Nya. Yang kedua, oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang ketiga, oleh karena kekayaan anugerah-Nya. Dan yang keempat, oleh karena kebaikan-Nya. Bayangkan Bapak Ibu. Karena begitu besar, karena rahmat-Nya, karena kasih-Nya, karena kekayaan anugerah dan karena kebaikan-Nya, kasih karunia ini kita terima. Oleh karena itu jelas Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Pengalaman keselamatan kita sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan jasa atau usaha kita. Karena kita sebelumnya telah mati dalam pelanggaran. Nah, Bapak Ibu, sampai kepada titik di mana kita sampai saat ini masih dilayakan, masih diberi kesempatan untuk dapat bersekutu dengan Allah, menikmati hidup dan terus memperoleh kesempatan setiap hari untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Ini adalah semua karena kasih karunia Allah. Kasih karunia dari perkenanan Kristus agar kita tidak lagi manusia berada pada kepasingan, agar kita tidak lagi ada pemisah antara kita dengan Bapa. Ini harus secara serius Bapak Ibu kita renungkan, kita pelajari, dan terus kita membawa di dalam pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Kenapa kita masih ada sampai saat ini? Kenapa kita masih berkesempatan hidup? Kenapa kita masih bisa bekerja? Kenapa kita masih bisa bernafas? Bukan karena kuat gagahnya kita, bukan. Karena kasih karunia daripada Allah. Bahkan kesempatan untuk kita melayani, diberikan kepercayaan untuk melayani, itu bukan karena kuat gagahnya kita, bukan karena kita manusia pintar, bukan karena kita manusia hebat, memiliki apa yang kita punya dibandingkan dengan orang, tidak. Tetapi semua adalah kasih karunia Tuhan. Ini yang harus kita garis bawahi. Tidak ada usaha apapun dari manusia, sehingga kita saat ini boleh layak menyebut diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, kalau itu bukan karena kasih karunia Tuhan. Ketika ada orang yang harus membanggakan diri oleh karena apa yang dia miliki, dengan mengatakan bahwa ini adalah kemampuan saya, ini adalah kebisaan saya, oh itu, kita harus hati-hati. Kita sedang membanggakan diri, dan kita tidak sedang memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena semua yang kita miliki, termasuk status kita sebagai anak-anak Allah, sebagai pelayan, sebagai hamba Tuhan, adalah karena kasih karunia. Saya akan bacakan bagi kita semua sebagai penegasan dalam Efesus pasal 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, dan itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memudahkan diri. Jadi Bapak Ibu, kalau selama ini kita bilang, oh saya sudah sekolah tinggi-tinggi, oh saya sudah punya pengalaman banyak, oh saya sudah terlibat aktif di dalam satu kegiatan, oh tidak bisa. Kita tidak bisa hanya dengan hal demikian, oh saya sudah lama mengikuti Tuhan, sudah 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 30, 20, tidak bisa. Kenapa Bapak Ibu? Kembali, karena semua adalah kasih karunia Allah. Jadi kita tidak bisa sama sekali menyombongkan diri kita mengatakan bahwa itu karena hasil saya, karena usaha saya sekolah tinggi, tidak bisa. Tapi itu semua karena kasih karunia Allah. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi buah, nah ini juga poin penting bagi kita untuk pelajari bersama-sama. Jadi buah atau perbuatan baik yang kita lakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu adalah hasil dari keselamatan yang kita dapatkan dari Bapa melalui kasih karunia Kristus. Jadi bukan karena kita berbuat baik,
karena kita berbuat baik maka keselamatan menjadi milik kita. Tidak, tetapi karena kita telah diselamatkan, maka kita wajib memberikan buah kita, yaitu perbuatan baik kita kepada orang lain. Karena ini adalah bagian kita dalam Kristus. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan yang menjadi perenungan, bahkan aplikasi bagi kita saat ini di dalam pendidikan kita kepada Tuhan adalah, sudahkah kita meresponi kasih karunia yang dari Tuhan dengan benar? Atau apakah kita selama ini, saya selama ini, Bapak Ibu semua yang ada di rumah saat ini, yang mendengarkan, justru lalai dan cenderung salah di dalam mengerti kasih karunia Tuhan, sehingga di dalam anugerah ini kita masih menonjolkan kedagingan kita masih selalu ingin memuaskan kedagingan kita ketimbang kita merespon kasih karunia Tuhan dengan benar. Karena sekali lagi Bapak Ibu, yang membuat harus hati kita bergetar di hadapan Tuhan adalah poin yang ke-9 tadi, yang ke-8, ke-9, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, jadi jangan ada seorang pun yang membanggakan diri. Jadi tidak ada strata-strata di dalam kita melayani Tuhan, tidak ada perbedaan-perbedaan di dalam kita melayani Tuhan. Sikap-sikap untuk kita menyombongkan diri, sikap-sikap untuk kita membanggakan diri, itu harus kita tinggalkan jauh. Karena itu sekali lagi, tidak ada, bukan karena hasil kita, bukan karena usaha kita, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan yang melayakkan kita sampai saat ini menjadi anak-anak Allah, menjadi pelayan-pelayannya Tuhan. Kiranya pertolongan dan kasih Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini memberkati kita semua di dalam kemuliaan yang kudus. Soli Deo Gloria, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Engkau telah sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih, biarlah setiap kami Tuhan dapat mengerti dan memahami apa yang saat ini boleh kami terima, yang kami miliki. Kami benar-benar tahu kan kalau semua itu berasal daripada Tuhan, dan kasih karunia Tuhanlah yang melayakkan kami ada sampai dengan saat ini. Bapak berkati setiap komitmen kesetiaan kami, bahkan keteguhan iman kami Tuhan, agar kami setia hanya mengiring Engkau, agar kami setia hanya untuk menyenangkan hati-Mu, agar kami setia untuk boleh hidup di dalam ketetapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah jemaat Tuhan semakin terus bertumbuh di dalam kebenaran yang sudah disediakan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bicara di sini aja. Iya. Oke. Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh terima kasih untuk Ibu Pendeta Lilis yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Poin yang mungkin bisa kita ambil untuk menjadi kekuatan bagi kita sepanjang minggu ke depan, bahwa semua yang kita lakukan, semua yang kita miliki ini bukan karena hasil usaha kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Jadi yang kita lakukan adalah apa yang kita terima, dan yang harus kita megahkan bukan di dalam kemegahan diri kita, tapi kita berbenggalah di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Sebagai respon kita, Bapak Ibu yang terkasih, terhadap kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur sepanjang minggu ini melalui nomor rekening Diaken Erik untuk mendukung dan membantu kita dalam pelayanan online given. Sambil persembahan akan kita persiapkan sepanjang minggu depan. Kita mau mengangkat satu pujian sekali lagi yang akan disampaikan oleh keluarga Om Armstrong, Persembahanku.
persembahanku. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, untuk membawa kita dalam doa persembahan syukur, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kami yang baik dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati, melindungi, menolong, dan menyelamatkan kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyaksikan kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, dan saatnya kami mau memberi dari setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya apapun yang kami beri jauh dari yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi ajarkan kami Tuhan untuk kami mau memberi, bukan karena terpaksa, bukan karena kurang nyaman, kurang enak, dan sebagainya, ada pertimbangan yang dari sisi kemanusiaan, tapi kami mau belajar memberi untuk menopang pelayanan-Mu melalui jemaat Gifan. Tolong kami Tuhan Yesus dengan setiap pekerjaan yang kami lakukan, apapun yang kami lakukan di kehidupan kami setiap hari, Engkau memberkati, menguduskannya, supaya kami terus lewat berkat yang kami terima, kami boleh berbagi untuk menopang pelayanan Tuhan teristimewa di jemaat kami, jemaat Gifan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang memberi maupun mungkin yang belum sempat memberi, Tuhan Yesus tetap memberkati. Memberkati Diaken Erik yang selalu membantu kami untuk menjadi saat ini untuk memegang uang, mengkoordinir uang persembahan, uang kas gereja. Tuhan memberkati dan menolong hamba-Mu ini. Terima kasih banyak Bapak, korban yang agung, korban yang hidup dalam kehidupan kami. Di atas segalanya kami mau menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan sama-sama masuk di dalam doa syafaat. Dan doa syafaat ini sekaligus doa berkat dan doa penutup untuk ibadah kita di hari ini, Minggu, di siang hari ini, sambil kita mempersiapkan untuk doa syafaat yang nantinya akan dipimpin oleh hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk berdoa syafaat dan menutup doa ibadah kita pagi hari ini dan menjelang siang. Kita mau angkat satu pujian lagi oleh keluarga Om Armstrong, Tuhan memberiku kegirangan. Hallelujah.
Saya persilakan untuk hamba Tuhan. Tuhan, terima kasih karena kembali kami boleh merasakan anugerah daripada-Mu, Tuhan. Kami boleh melakukan ibadah online ini, Tuhan. Kami tahu dengan ibadah online banyak orang belum terbiasa, Tuhan. Tapi kami tahu dimanapun kami berada, kami melakukan ibadah adalah bentuk dari kerinduan kami kepada-Mu, Tuhan. Bentuk ketaatan kami kepada-Mu, dan bentuk membangun gereja kami dalam diri kami masing-masing, Tuhan. Karena gereja itu adalah di dalam diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan, hamba berdoa untuk kedepannya Tuhan, semakin banyak jemaat-jemaat yang mengerti dan memahami apa maknanya ibadah online atau Sabaton melalui ibadah online. Intinya pada prinsip kami mau Tuhan, setiap hari Minggu, jemaat yang dikasih melakukan Sabaton Tuhan, Sabat melalui online Tuhan. Karena situasi pandemi ini belum memungkinkan kami beribadah secara tatap muka. Tuhan, biarlah ibadah itu berjalan dengan urapan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan terlibat, Engkau pakai dengan dahsyat. Dan biarlah Tuhan, ibadah online ini boleh disebarluaskan menjadi berkat buat setiap orang. Tuhan, hamba berdoa hari ini Tuhan, buat jemaat yang ada di rumah masing-masing yang tidak ikut dalam ibadah online. Apapun masalah mereka, apapun pergumulan mereka, Tuhan, tangan Tuhan tidak pernah akan tinggal diam. Engkau tolong, Engkau buka jalan, Engkau berikan mereka kemenangan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang dalam membutuhkan apapun yang mereka butuhkan, Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan dalam apapun. Pekerjaan, usaha, Engkau tolong, Engkau jamah di dalam nama Yesus, Tuhan. Tuhan, mereka perlukan itu semua, Tuhan. Engkau tolong. Kami berdoa juga buat jemaat yang dalam keadaan sakit. Om menampirin Tuhan di rumah terbaik. Dalam nama Yesus, Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Tuhan. Kami berdoa buat adiknya, Ibu Lydia, yang sudah berhasil dilakukan operasi untuk paru-parunya. Tuhan, Engkau jaga terus proses penyembuhannya, Tuhan, supaya dia bisa pulih seperti sedia kala. Kami berdoa buat Ibu Desi di Bali sana, Tuhan. Ibu Pendeta Desi, Tuhan, Engkau tolong, Tuhan, Engkau campur tangan, supaya semakin hari Engkau berikan pemulihan, Tuhan, penyakit bawaannya, Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk founder kami, Pendeta Yopi Wihanto, Engkau jaga terus pelayanan mereka di Bali. Terima kasih, Tuhan. Hamba berdoa juga untuk para majelis, Tuhan, atau diaken, Tuhan. Engkau pakai satu persatu mereka, satukan kami. Kami sedang memilih, Tuhan, untuk menggenapkan majelis menjadi 7 kembali. Tapi kami serahkan itu ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami berdoa juga, Tuhan. Kami berdoa buat program-program gereja, Tuhan. Biar berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana-Mu, Tuhan. Untuk radio Hardline dan Engkau campur tangan supaya kami segera mengadakan rapat untuk konsep dari acara tersebut. Kami berdoa juga karena Engkau telah memberikan gambaran sinode apa yang harus kami masuki dan sesuai dengan 5 poin yang telah hamba gumuli, Tuhan. Engkau tolong, Tuhan. Kami juga berdoa sementara kami akan rapat mengenai sinode ini. Pengurus majelis, ketua gugus untuk persiapan pelantikan semua, Tuhan, dan semuanya, Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara ini, Tuhan. Bangsa ini, Tuhan. Engkau lihat menghadapi pandemi, Tuhan, dan pertumbuhan ekonomi turun di bawah angka rata-rata melewati 5 poin, Tuhan. Tuhan, semua negara boleh mengalami krisis, Tuhan. Bahkan Amerika, negara super bisa sampai minus 21%, Singapura 41%, Tuhan. Tuhan, ini semua masyarakat ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Negara Indonesia adalah milik-Mu, Tuhan. Di tempat ini banyak tuanya. Kami serahkan semua bangsa ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Pandemi ini, Tuhan, Engkau angkat, Tuhan. Engkau berikan kekuatan Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri, Tuhan, untuk bekerja dengan optimal, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk bangsa ini bersatu, Tuhan. Tidak ada roh-roh nyinyir, Tuhan, untuk menyatukan pemerintahan yang sah, Tuhan. Tapi kami serahkan, Tuhan, pemerintah kami jaga, karena mereka adalah wakil Allah di muka bumi ini. Kami berdoa buat mereka. Bercampur tangan, Tuhan, supaya masa-masa ini, Tuhan, masa-masa yang semakin sulit ini, bisa Engkau angkat, Engkau berikan kami kesempatan lagi untuk mengembalikan cinta mula-mula kami kepada Engkau, untuk berbakti dan setia berbakti kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan.
Kami berdoa juga Tuhan, untuk para anggota DPR MPR, Engkau berikan mereka kekuatan untuk mendukung, mensupport pemerintahan kami, supaya mereka bekerja dengan baik, ada kesatuan, ada satu pikir, ada satu visi Tuhan, adalah untuk Indonesia bebas dari pandemi dan lepas dari krisis ekonomi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, resesi itu belum terjadi Tuhan Indonesia. Engkau cegah itu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua gereja-gereja Tuhan yang ada di bawah ini. Engkau berikan kekuatan menghadapi pandemi ini. Orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan, Engkau berikan mereka kekuatan Tuhan, supaya mereka tetap bertahan dalam imannya kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga buat para tenaga medis Tuhan. Kami serahkan mereka dalam tangan para dokter Tuhan, supaya mereka bekerja. Dan kami serahkan semua bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini berseru berglori Tuhan. Kami bersatu hati siang hari ini di hari Sabatan ini. Tuhan berikan kami kesempatan pemulihan negara-negara ini, pemulihan dari pandemi COVID ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa saat ini Tuhan, buat semua rencana gereja di KB Given, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pendeta Liz dan pendeta Lydia, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, gereja Given punya-Mu Tuhan. Pakai kami menjadi saksi-Mu untuk menyebarkan Injil ke seluruh penjuru bumi, seperti yang amanat agung yang Kau berikan kepada kami. Kami berdoa sebagai gembala di gereja jemaat Given Tuhan, kami serahkan Tuhan, doa hamba ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakai hamba Tuhan untuk menjadi teladan, untuk menjadi gembala yang benar dan baik Tuhan, di depan hadirat-Mu Tuhan, untuk menjunjung doa-Mu Tuhan, masuk ke dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh tim media yang telah terlibat ibadah ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Yosua, Bung Revi, Diaken Erik Tuhan, kami serahkan, berkati mereka, limpah-limpah berkat tertuju dalam kehidupan mereka, dalam jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya doa ini kami akan sempurnakan dengan doa yang Kau wariskan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di bumi. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dengan salah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Kekasih-kasih Allah, angkat kedua tangan, terima berkat pengutusan sepanjang minggu berjalan. Ibadah online telah selesai. Kembalilah beraktivitas di rumah masing-masing atau kemanapun engkau akan pergi. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub akan memberkati pekerjaanmu, memberkati usahamu, menjaga kesehatanmu, mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Tuhan datang kembali, mengajak kita semua bersama-sama dengan Dia, memerintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan, amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih untuk Pendeta Lilis yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, untuk Pak Gembala yang sudah melakukan doa sekaligus ibadah. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang hadir hari ini. Terima kasih untuk bergabung bersama dengan kami. Tetap kita berdoa supaya terus